Strategi jebakan offside Persib terhadap Persija, sang pelatih Bojan Hodak komentar. Meski derby big match Persib vs Persija telah usai beberapa waktu lalu, namun euforia dari duel yang berakhir bagi kemenangan Persib tersebut masih tetap menjadi pembicaraan hangat, termasuk warganet. Salah satu topik hangat yang terjadi di warganet tersebut adalah strategi jebakan offside yang dilakukan lini pertahanan Maung Bandung dalam mengantisipasi umpan dari peluang sepakan bebas yang dimiliki Persija saat menjelang akhir laga babak kedua. Bahkan strategi yang menjerat 4 hingga 5 pemain Persija tersebut, membuat warganet memberikan pujian setinggi langit atas kecerdasan pelatih Bojan Hodak. Menanggapi respon positif warganet, pelatih Persib, Bojan Hodak memilih merendah. Dirinya menilai strategi yang dilakukannya adalah hal biasa dalam sepak bola, dan pernah dilakukan Persib di beberapa laga sebelumnya. Ini hanya bagian dari permainan dan cara yang biasa digunakan, dan para pemain yang memutuskan untuk lakukan hal itu, ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Bojan Hodak menjelaskan, strategi jebakan offside yang dilakukannya saat menghadapi Persija, menjadi yang ketiga kali dilakukan pasukannya di musim ini. Bahkan saat berhadapan dengan Bali United, ia juga sempat melakukannya hingga menjerat banyak pemain Serdadu Tridatu untuk masuk ke dalam jebakan. Ia pun bersyukur, karena strategi tersebut bisa dilakukan dengan baik dan berbuah hasil positif. Itu, jebakan offside, yang ketiga kalinya kami lakukan di musim ini. Satu hal yang harus dipahami, adalah hanya tentang kapan kami harus melakukannya. Ini adalah bagian dari permainan pertahanan kami, seperti halnya dalam menyerang, ucapnya. Pelatih asal Kroasia itu pun mengaku, bahwa skema tersebut juga sudah ia terapkan ketika masih menukangi tim Kuala Lumpur City FC di Liga Super Malaysia. Saya sebelumnya juga sudah pernah melakukannya di Kuala Lumpur dan ketika tiba di sini, kami melakukannya ketika melawan Bali. Setelah itu kami juga pernah melakukannya pada satu pertandingan tapi saya tidak ingat saat melawan tim mana, lanjutnya. Kecerdasan dan variasi strategi yang dimiliki Bojan Hodak bukan saja berhasil mengantarkan Persib Bandung menempati peringkat kedua dalam klasemen sementara Liga 1 musim ini. Namun juga, hal itu membantu Persib menjadi tim paling produktif di Liga 1 dengan torehan 54 gol dalam 28 pertandingan. Bahkan dilansir dari laman transfermarkt.co.id, sejak ditangani Bojan Hodak, Persib hanya kebobolan 20 gol dan 8 clean sheet dari 23 laga yang telah dijalaninya. Kevin Ray Mendoza tinggalkan Persib demi timnas Filipina. Kevin Ray Mendoza akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Persib Bandung. Kiper berdarah Denmark itu akan bergabung dengan timnas Filipina untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, Kevin Ray Mendoza ragu meninggalkan Persib Bandung. Pasalnya timnas Filipina yang akan dibelanya akan memainkan pertandingan melawan Irak pada tanggal 21 Maret tahun 2024 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Sementara, Persib dijadwalkan akan melanjutkan pertandingan di Liga 1 2023/2024 melawan Bayangkara FC pada tanggal 28 Maret tahun 2024, sehingga dia tidak memiliki banyak istirahat agar bisa tampil membela Maung Bandung. Namun kini, Kevin memutuskan untuk meninggalkan Persib dan bergabung dengan timnas Filipina. Terlebih, kepergiannya sudah mendapatkan restu dari pelatih Persib Bojan Hodak.
Saya menyetujui untuk pergi. Saat ini saya berada dalam kondisi yang fit dan Coach Bojan merelakan saya untuk pergi. Jadi saya akan pergi ke Dubai dari Bali untuk mengikuti pemusatan latihan. Setelah itu kami akan pergi ke Irak, bermain tandang melawan mereka. Setelah itu kami akan bermain di Filipina setelahnya, kata Kevin di Stadion Sidolik, Bandung, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Kiper yang didatangkan Persib di putaran kedua ini juga mengaku sudah berbicara banyak dengan pelatih timnas Filipina, sehingga keinginannya untuk meninggalkan Persib semakin bulat. Saya sudah berbicara dengannya melalui telepon dan dia adalah pelatih yang baik. Dia punya antusiasme bagus untuk tim nasional dan itu nampaknya bagus, tuturnya. Kevin mengaku sudah mengetahui kekuatan Irak. Bahkan timnas Indonesia juga harus merasakan kekalahan dari 2 kali pertemuannya. Saya rasa Irak adalah tim yang kuat. Mereka adalah tim yang mengandalkan fisik dan menurut saya ini akan jadi pertandingan yang sulit. Ini akan sulit bagi kami, pungkasnya. Alasan Rahmat Irianto hilang dari DSP Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Dokter tim Persib Bandung, Raffi Ghani, mengungkap alasan nama Rahmat Irianto hilang dari daftar susunan pemain DSP melawan Persija Jakarta. Laga pada pekan ke-28 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024, dimenangkan Persib dengan skor 2-1. Untuk Rahmat Irianto, memang H2 sebelum lawan Persija. Dia mengalami cedera di mata kaki kiri bagian luar, ucap Raffi di Stadion Sidolik, Kota Bandung, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, sore. Raffi menjelaskan, pembekakannya cukup besar sehingga membutuhkan terapi untuk memulihkan kondisinya. Sehingga tidak dilibatkan waktu lawan Persija, ujarnya. Sedangkan, Rahmat Irianto, lanjutnya mengalami masalah di bagian mata kaki kirinya. Irianto bisa dimainkan melawan Persikabo 1973, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Kita masih tunggu perkembangannya, karena tadi kami sudah memeriksa dan ditangani juga oleh fisioterapis. Juga sudah kami berikan obat, jadi kita pantau terus bagaimana kondisinya mulai besok sampai H1 pertandingan, ucapnya. Seandainya tim medis nanti merekomendasikan, kata Raffi, keputusan akhir tetap ada di tangan pelatih Bojan Hodak. Apakah dia akan dibawa lawan Persikabo di Bali atau tidak, ucap Raffi. Selain Irianto, pemain lainnya yang dalam pantauan tim kesehatan adalah Rian Kurnia. Gelandang sayap tersebut mengalami memar setelah berbenturan dengan kiper Persija, Andritani Ardiasa. Rian memang ada memar sedikit di bagian bokong kirinya, karena waktu lawan Persija kemarin ada tumbukan dari lutut Andritani ke bagian bokongnya, tapi alhamdulillah tidak begitu serius, dan saya sudah berikan obat, jadi kita lihat kondisinya besok, ujar Raffi. Kalau Irianto berlatih terpisah, Rian tetap berlatih dengan pemain lain meski tidak full. Agar bisa mempercepat pemulihan dari keluhannya, katanya. Pada sesi latihan sehari menjelang Ramadan itu, Ahmad Jufrianto sudah bergabung. Sebelumnya, Jufrianto meninggalkan tim 2 minggu lantaran mengikuti kursus kepelatihan lisensi BAFC di Bogor. Namun, Edo Febriansah tidak hadir. Raffi menjelaskan, Edo absen lantaran ada keperluan keluarga dan dirinya telah mendapatkan izin dari pelatih. Jadwal Persikabo 1973 vs Persib Bandung, Bojan Hodak tak anggap remen lawan. Jadwal Persikabo 1973 vs Persib Bandung, pekan ke-29 Liga 1 2023/2024, di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak tidak mau timnya terpeleset saat berjumpa Persikabo 1973. Menurut Bojan Hodak, saat lawan Persib Bandung, Persikabo 1973 yang berada di papan bawah dinilai berbahaya karena mereka punya motivasi lebih untuk bangkit.
Bojan mengingatkan anak asuhnya akan ancaman Persikabo 1973 yang juga dilatih dengan sosok baru. Sekarang yang berbahaya adalah melawan Persikabo 1973 karena baru mengganti pelatihnya dan tidak mau kalah lagi. Mereka memiliki beberapa pemain yang secara kualitas individualnya bagus. Kami tidak boleh memberi mereka ruang dan harus bermain 100% fokus di pertandingan, kata pelatih asal Kroasia ini. Tantangan lainnya saat menghadapi laga mendatang adalah motivasi pemain Persikabo. Seperti saat menghadapi Persija, pemain punya motivasi lebih dan ingin bermain baik pada laga tersebut. Bojan mengingatkan anak asuhnya untuk tak meremehkan lawan. Ini justru situasi yang terburuk bagi kami. Bagi Persib, ini malah menjadi situasi yang berbahaya. Karena kami selalu bermain bagus ketika menghadapi tim di atas. Seperti melawan Persija, saya tidak perlu memotivasi siapapun karena semua ingin bermain dan semua ingin berlari. Masalahnya sekarang kami tidak boleh meremehkan mereka, ucapnya. Sering menang besar, pelatih Persib Bandung minta para pemain tak jumawa. Persib Bandung selalu memenangkan pertandingan dalam 3 laga terakhirnya. Meski begitu, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tidak mau jumawa. Dalam pertandingan tandang nanti, Persib Bandung akan melawan Persikabo 1973 pada pekan ke-29 Liga 1 2023/2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024 mendatang. Meski mengetahui bahwa Persikabo 1973 berada di papan bawah, namun dirinya menilai justru hal tersebut yang akan membuat mereka tampil lebih baik. Melansir Persib Official, Bojan Hodak menganggap Persikabo 1973 adalah tim berbahaya karena memiliki motivasi lebih untuk bangkit, apalagi mereka baru saja memiliki pelatih yang baru. Mereka memiliki beberapa pemain yang secara kualitas individualnya bagus. Kami tidak boleh memberi mereka ruang dan harus bermain 100% fokus di pertandingan, kata pelatih asal Kroasia ini. Tantangan lain yang harus dihadapi skuad Maung Bandung adalah motivasi pemain Persikabo 1973, sebab banyak tim yang memiliki motivasi berlipat saat akan menghadapi tim asuhannya. Oleh karena itu, Bojan Hodak mengingatkan kepada anak asuhnya untuk tak meremehkan lawan. Menurutnya, ini bahkan termasuk kondisi yang berbahaya. Bojan Hodak menilai, Persib Bandung kami selalu bermain bagus ketika menghadapi tim yang berada di atas mereka dalam papan klasemen. Dan ini juga yang dibayangkannya akan terjadi pada tim Persikabo 1973 saat akan melawan Persib Bandung dalam laga selanjutnya. Seperti melawan Persija, saya tidak perlu memotivasi siapapun karena semua ingin bermain dan semua ingin berlari. Masalahnya sekarang kami tidak boleh meremehkan mereka, ucapnya. Memiliki waktu persiapan yang sempit, skuad Maung Bandung tetap akan memaksimalkan setiap waktu latihan yang dilakukan. Setelah mengalahkan Persija Jakarta pada tanggal 9 Maret tahun 2024 lalu, para pemain mendapatkan libur sehari. Mark Klok dan kawan-kawan baru kembali berlatih di Stadion Persib, Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, sore. Meski begitu, Bojan Hodak memastikan bahwa kondisi anak asuhnya dalam keadaan baik, dan hanya Rahmat Irianto yang kemungkinan besar masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Kami hanya memiliki 1 kali latihan dan lusa pagi kami sudah harus pergi ke Bali, kandang Persikabo 1973, jadi kemungkinan tidak banyak perubahan dilakukan, terangnya. Skuad Maung Bandung juga akan kembali diperkuat oleh pemain legendari Ahmad Jufriyanto, setelah absen bertanding beberapa waktu yang lalu. Ahmad Jufriyanto, sudah kembali dari kursus kepelatihan dan dia mempelajari banyak hal, kata Bojan Hodak. Bukan hanya dalam hal fisik, Bojan Hodak juga cukup percaya bahwa kondisi mental pemainnya juga sedang bagus usai kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta. Bagus karena semua dalam mood yang bagus, semua senang. Begitu juga pemain, semuanya senang, tandasnya.
Yang terpenting karena ketika bisa meraih kemenangan dari laga yang penting, pemain bisa melakukan recovery dengan lebih cepat, ucapnya. Bojan Hodak minta para pemain Persib waspadai motivasi Persikabo. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta kepada anak asuhnya untuk melupakan kemenangan atas Persija Jakarta pada pekan ke-29 Liga 1 2023/2024. Pada pertandingan tersebut, Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 lewat brace David da Silva yang hanya bisa dibalas sebijo gol oleh Maciej Gajos. Berikutnya, Persib Bandung akan menghadapi Persikabo 1973 pada pekan ke-29 Liga 1 2023/2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat, tanggal 15 April tahun 2024. Meski saat ini Persikabo berada di papan bawah, Bojan meminta kepada Mark Klok dan kawan-kawan untuk mewaspadai bahaya yang bisa datang pada laga tersebut. Menurut Bojan, Persikabo akan datang ke laga ini dengan motivasi tinggi untuk mengalahkan Persib. Terlebih, Persikabo akan diarsiteki sosok baru setelah memecat Aji Santoso. Sekarang yang berbahaya adalah melawan Persikabo 1973 karena baru mengganti pelatihnya dan tidak mau kalah lagi. Mereka memiliki beberapa pemain yang secara kualitas individualnya bagus. Kami tidak boleh memberi mereka ruang dan harus bermain 100% fokus di pertandingan, kata Bojan dikutip dari laman resmi Persib. Pelatih asal Kroasia ini menambahkan, para pemain Persib tidak boleh terlena karena Persikabo berada di zona degradasi. Jika tak waspada, bukan tak mungkin Maung Bandung akan tergelincir. Ini justru situasi yang terburuk bagi kami. Bagi Persib, ini malah menjadi situasi yang berbahaya. Karena kami selalu bermain bagus ketika menghadapi tim di atas. Seperti melawan Persija, saya tidak perlu memotivasi siapapun karena semua ingin bermain dan semua ingin berlari. Masalahnya sekarang kami tidak boleh meremehkan mereka, ucapnya.